Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP secara live streaming. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Pelayan firman saat ini akan dilayani oleh Diaken Ibu Teli J. Detan. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri, mari kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan lamar Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini, hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit untuk kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 19 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang
Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang bertahta di atas surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengetuk hati kami untuk duduk diam, memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah PKP sore hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya, hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita baca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan 9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung kepada Tuhan. daripada percaya kepada manusia, Lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 118 ayat 1 dan 3. Roh Kudus ilhami kami. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk pembacaan pada sore hari ini, sesuai dengan sabda Bina Umat, terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-17. Tapi pada sore hari ini kita akan baca Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Tuhan, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan yang kami renungkan boleh menjadi suatu kekuatan baru bagi kehidupan kami. Untuk itu karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, para PKP, dan juga hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang terucap, apa yang boleh disampaikan, semuanya itu benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa, layakkan dan pantaskan kami untuk mengambil bagian dalam pembacaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Kita akan membaca Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Untuk itu saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana,
di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kalau kita melihat pada bacaan yang sebelumnya, di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Ketika kita hubungkan dengan ayatnya yang ke-17, kita akan menggarisbawahi barang siapa menang. Di sini dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, di takhta iblis. Kalau kita mau lihat pada kehidupan kita saat hari ini, bahwa kita hidup dalam ajaran-ajaran sesat. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Dan kalau kita pun datang beribadah, kadang kita mendengarkan khotbah yang kita mencari khotbah yang akan memuaskan telinga kita, yang akan membenarkan diri kita. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita, karena seperti tadi dikatakan, takhta iblis. Dan pada sore hari ini kita akan berfokus pada kata menang. Bagaimana kita bisa menang dari pengaruh, dari ajaran, dari kuasa kegelapan yang ada di sekeliling kita. Ibu-ibu sekalian, ayat 17 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ketika kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Roh, bukan atas keinginan kita, bukan atas kehendak kita, bukan atas kemauan kita, maka kita akan menang. Kita akan menang dari kuasa-kuasa iblis yang mencoba mempengaruhi kita sehingga kita berpaling kepada Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mempengaruhi kita untuk kita tidak setia kepada Tuhan, itu ada di sekeliling kita. Tapi sekali lagi, poin pertama, ketika kita mau untuk mendengarkan Roh, kita akan menjadi pemenang.
Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Dari kesesatan-kesesatan yang ada di sekeliling kita. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap bertekun. Kita harus membuka diri untuk mendengarkan suara Roh, bukan kemauan kita. Terkadang ketika kita datang dalam beribadah, kita bukan mau melihat firman Tuhan, tapi kita datang hanya karena suatu rutinitas. Kenapa? Karena kita tidak digerakkan oleh Roh. Contoh, mungkin ketika kita mau pada saat ini zaman digital, ketika kita bisa beribadah secara live streaming melalui handphone, dan kita bisa melihat gereja mana atau pelayan firman siapa yang kita mau. Kita akan menentukan sendiri. Oh ya, minggu ini saya mau ibadah, mau dengar khotbahnya si ini. Oh ya, saya mau dengar si ini karena dia khotbahnya kena di saya gitu. Bukan karena tuntunan Roh. Ketika kita memberi diri untuk saya akan ikut ibadah PKP karena saya bergereja di GPIBI Rene, dan kita benar-benar mempersiapkan diri, kita memberi diri untuk Roh Kudus tolong kita akan ambil bagian dalam ibadah itu dengan penuh kesetiaan dan penuh dengan ketekunan. Dan bukan mungkin pada saat kita mendengarkan khotbah, sepertinya khotbahnya membuat saya kayaknya kurang enak nih didengar. Itu karena kita masih mementingkan diri kita sendiri, atau masih bukan karena Roh. Tapi ketika karena Roh yang menuntun kita, khotbah seperti apapun yang dibawakan oleh pelayan firman, itu akan berubah menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu pegangan hidup dalam diri kita. Karena kita dituntun oleh Roh. Roh yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan artinya kita pun menang. Dan ketika kita menang, poin yang kedua, di sini barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ada dua hal yang dikatakan ketika kita menang. Pertama itu mana. Kita akan diberikan mana. Kita bertanya, apa mana yang akan kita terima? Kalau kita mau lihat penjelasan tentang mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi pada perikop saat ini bisa diartikan bahwa ini adalah pribadi Kristus sendiri dalam segala kepenuhannya, di mana itu tersembunyi bagi dunia ini, tetapi dikatakan bagi orang-orang percaya. Ibu-ibu sekalian, kita bisa membuka dari Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Jadi mana yang tersembunyi itu adalah pribadi Kristus. Karena kita bisa baca kembali dari Yohanes 6 tapi ayat 48 berkata, Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Kalau pada kita bisa lihat sejarah bangsa Israel, mereka dipelihara Tuhan melalui roti mana. Dan mereka makan mana. Ini artinya bahwa Tuhan mengaruniakan kita roti hidup ketika kita menang. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan kehidupan kita setelahnya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menang, ketika kita mampu untuk menguasai diri kita punya jaminan kehidupan. Kita akan mendapat roti kehidupan, yaitu Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, pada bacaan ini tadi dikatakan akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan yang kedua adalah aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih. Ibu-ibu sekalian, ketika kita mencoba mentafsirkan batu putih dalam bacaan ini, memang kalau dilihat ada beberapa penafsiran tentang batu putih. Jadi pada pertama itu, penafsiran pertama untuk pada zaman dahulu, pertama itu adalah merupakan jadi kebiasaan untuk membawa batu jimat. Nah, kadang-kadang jimat itu merupakan logam mulia atau batu mulia, tetapi seringkali hanya berupa sebuah batu biasa. Dan pada batu ini tertulis nama seorang dewa yang akan menolong pembawa jimat itu. Jimat itu dianggap akan menjadi 2 kali lebih efektif jika tidak seorang pun selain pemiliknya mengetahui nama dewa apa yang tertulis di sana. Maka demikian orang-orang yang menang akan menerima batu putih, yakni jaminan keamanan kekal karena mereka mengenal nama satu-satunya Allah yang benar. Kemudian ada juga penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa batu itu menyimbolkan ketahanan yang lama. Dengan demikian pemberian batu putih oleh Kristus kepada orang yang menang menunjukkan bahwa orang tersebut bebas dari kesalahan dan dibersihkan dari semua dosa dan tetap ada dalam keadaan ini selama-lamanya. Tapi ada juga penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa pada zaman dulu batu putih biasanya dipakai di dalam sebuah pengadilan. Jadi apabila seorang terdakwa dihakimi dan setelah memberikan pembelaannya, maka para hakim yang akan memberikan keputusan apakah seseorang dihukum atau tidak. Apabila seorang hakim merasa bahwa si terdakwa harus dihukum, maka ia tidak akan memberikan sebuah batu hitam kepada terdakwa dan di batu itu tertulis nama hakimnya. Tapi apabila hakim itu merasa bahwa terdakwa tidak bersalah dan karenanya tidak perlu dihukum, maka ia akan menyodorkan batu putih
kepada si terdakwa dengan nama sang hakim di atas batu putih itu. Dengan demikian pemberian batu putih adalah tanda bahwa seseorang tidak akan menerima hukuman dengan otoritas sang hakim. Pada penafsiran kita yang ketiga ini, kita bisa mengartikan bahwa diberikan batu putih oleh hakim menyatakan bahwa orang ini tidak bersalah, orang ini tidak akan menerima hukuman. Dan ketika kita mencoba mengaplikasikan dalam bacaan kita pada sore hari ini, yang mengatakan bahwa aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Ini sama artinya bahwa ketika kita menang, Tuhan akan memberikan kepada kita batu putih. Yang artinya kita tidak bersalah. Dan kita diundang boleh masuk dalam kerajaan Allah. Ibu-ibu sekalian, kita semua pasti mengharapkan untuk ada bersama dengan Tuhan, makan bersama dalam kerajaan Allah. Dan untuk itu kita pun berharap kita mendapatkan batu putih itu. Karena kita semua tahu, kita semua mengimani bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Dan Dia adalah roti hidup. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa tantangan dalam kehidupan kita tetap ada. Ajaran-ajaran sesat itu ada di sekeliling kita. Tapi kita semua pasti mau untuk mendapatkan mana yang tersembunyi dan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Kristus ada dua. Mana yang tersembunyi dan batu putih yang tertulis nama baru. Ini akan diberikan kepada kita orang-orang yang percaya, yang tetap berpegang pada ajaran yang benar dan tidak disesatkan oleh berbagai macam ajaran palsu. Karena kepada mereka Kristus sendiri telah memberikan dirinya secara penuh sebagaimana sorgawi. Untuk itu pasti kita akan diselamatkan dan diberikan undangan untuk masuk dalam sukacita pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita bisa mengkategorikan kita adalah umat Allah yang menang, sehingga pantas dan layak untuk mendapatkan janji Tuhan? Di tengah begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat di luar sana. Untuk itu, ibu-ibu sekalian,
kita diingatkan pada sore hari ini untuk percaya pada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan dituntun oleh Roh. Dan ketika kita dituntun oleh Roh, kita sudah ada Roh dalam diri kita. Jangan kita lawan Roh itu. Biarkanlah Roh itu bekerja. Karena barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terkadang kita sendiri yang membatasi diri. Terkadang Roh itu sudah berbicara kepada kita, tapi kita mencari pembenaran atas diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak menang. Kita kalah. Dan kita tidak mendapatkan mana yang tersembunyi itu dan batu putih. Kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita berfokus pada kesukaran kita. Kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti sertai kita. Tantangan, cobaan itu selalu ada. Selama kita ada di dunia, tantangan dan cobaan itu ada. Jangan kita hanya melihat bahwa yang ini hidupnya enak, si A hidupnya enak, si B hidupnya enak. Kok saya seperti ini ya? Gitu. Padahal ketika kita ada di dalam posisi si A dan si B, mungkin mereka juga melihat kita hidupnya itu sudah berkecukupan. Hidupnya enak, hidupnya terjamin, punya keluarga, punya anak, punya suami yang menyayangi. Tapi terkadang kita mengekspektasikannya lebih. Karena kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sehingga akhirnya kita kalah. Tetapi ketika Roh ada dalam diri kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita akan bersyukur. Kita tetap melihat bahwa Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup kita. Kita tetap melihat bahwa Tuhan punya karya yang besar. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Roh itu tetap ada dalam diri kita? Dan kita menjadi pemenang. Mari ibu-ibu terus memacu diri kita untuk mengenal Tuhan. Untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk memaknai bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat tuntunan Roh dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, sore hari ini saya dan juga ibu-ibu sekalian tetap terus diingatkan, jangan kita jatuh dalam ajaran sesat. Tapi biarlah kuasa Roh, firman Tuhan selalu mengingatkan kita sehingga kita menjadi pemenang. Dan janji Tuhan bagi orang-orang yang menang untuk mendapatkan makan dari mana yang tersembunyi
dan mendapatkan batu putih yang tertulis nama baru bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 350, Firman-Mu Tuhan sulu bagiku. Mari ibu-ibu kita bersatu hati, kita naikkan syafaat kita pada sore hari ini. Allah Bapa Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah yang boleh kami nikmati pada sore hari ini. Kami boleh bersekutu bersama walaupun melalui media streaming YouTube. Bapa, saat ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk mampu menjadi pemenang, sehingga kami layak mendapatkan janji-Mu, untuk mendapatkan makanan dari mana yang tersembunyi dan batu putih yang tertulis nama baru. Mampukan kami untuk melakukan itu. Biarlah Roh-Mu tetap ada dalam diri kami sehingga kami mampu untuk melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Allah Bapa Tuhan, pada saat hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk pimpinan presiden sampai dengan RT, RW pun kami mendoakan mereka. Karuniakan mereka hikmat-Mu, karuniakan mereka berkat-Mu, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, sehingga negara kami ini Indonesia boleh juga terbebas dari COVID-19. Untuk juga bangsa kami ini warga yang terkena dampak, Tuhan juga mau tolong mereka, Tuhan mau sertai mereka, biarlah mereka selalu dicukupkan atas segala kebutuhan mereka. Mereka boleh diberikan sukacita, kekuatan dalam juga mereka menghadapi tantangan dan pergumulan atas COVID-19 saat ini ya Bapa. Bapa, kami juga bersatu hati ya Bapa, mengucap syukur, menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu atas penyertaan dan tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga kami GPIB boleh melaksanakan dan boleh menyelesaikan persidangan sinode ke-21 dan kami boleh mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baru, fungsionaris GPIB. Tuhan,
Berkati pimpinan yang boleh terpilih, biarlah mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berikan mereka kerendahan hati untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Bapa, kami juga bersatu hati mendoakan GPIB Irene. Untuk Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende dan keluarga, begitu juga untuk Pendeta Jemaat Ibu Ana Leander Sairang dan keluarga. Tuhan mau berkati pendeta-pendeta kami ini. Biarlah hikmat yang daripada-Mu selalu ada bagi mereka, sehingga mereka boleh mengawal kami, umat-Mu, dengan penuh hikmat, sehingga kami terus mengenal Engkau lebih dekat lagi dan terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat, untuk pengurus pelayan kategorial yang boleh ada, untuk komisi-komisi yang ada juga Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau sertai mereka, mampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Jangan patahkan semangat mereka, tapi biarlah mereka terus bersemangat, terus mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh karena mereka tahu bahwa Engkau begitu menyayangi mereka. Mereka boleh menyatakan ungkapan syukur mereka atas penyertaan-Mu melalui pelayanan di gereja kami ini. Bapa, untuk umat-Mu, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di GPIB Irene dalam setiap gumul juang mereka. Bagi yang sakit, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau berikan mereka sukacita pengharapan, sehingga mereka terus semangat walaupun dalam keadaan sakit. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP. Tuhan, tolonglah pengurus Pelkat PKP ini. Mampukan mereka dengan hikmat yang daripada-Mu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus. Dan biarlah mereka boleh terus rukun bersama, boleh saling mendukung, boleh saling menopang satu dengan yang lain, sehingga program-program yang sudah boleh terlaksana dengan baik dan ibadah-ibadah juga boleh terlaksana dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota Pelkat PKP yang juga mungkin pada saat ini sedang mengikuti ibadah melalui online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu setiap kerinduan mereka. Tuhan mau ada bersama dengan mereka, Tuhan mau kuatkan mereka, Tuhan mau terus tolong mereka sehingga mereka terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu dan mereka boleh menjadi pemenang dan layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang ada, pergumulan dalam ekonomi maupun juga dalam perjuangan mendampingi suami, mendampingi anak-anak dalam sekolah. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau sertai, Tuhan mau berikan mereka hikmat untuk mampu menghadapi ini semua dan terus berpegang hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Allah, Bapa Tuhan, inilah seru dan doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Dengar dan sambut doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan di hadapan-Mu, yang kami alaskan hanya dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku
ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dari Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 380 ayat 1 dan 3, "Di sini aku bawa." Kita masuk dalam doa persembahan. Saya undang ibu-ibu berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena penyertaan Tuhan untuk kami dari pagi, siang, hingga sore hari dan menjelang malam ini. Karena anugerah Tuhan, dan saat ini kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna dalam pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kidung Keesaan 560 ayat 1 dan 2, Tuhan memanggil. Dan
Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan menyertai persekutuan kaum perempuan GPIB Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.